Salam, selamat ya pagi, selamat jumpa lagi buat anak-anak Tuhan dimanapun berada. Ya, mungkin yang sedang bercuti, ya selamat bercuti. Ya, hari ini kita akan kembali melihat firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini. Mari kita lihat di dalam Filemon pasal pertama ayat yang ke-10 dikatakan begini. Paulus ayat yang ke-10 mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Kita tahu Paulus mengajukan permintaan kepada Filemon supaya menerima Onesimus. Anak-anak Tuhan yang luar biasa dimanapun berada, apabila kita mendengar kata penjara, di benak pikiran kita, di dalam pikiran kita ini sudah membayangkan satu bilik tahanan yang penuh dengan yang dipagar dengan pagar besi yang begitu penuh dengan ciri keselamatan, di mana semua tahanan-tahanan akan dikurung dan tidak boleh keluar. Kita semua sudah ada di dalam pikiran itu apabila kita sebut penjara. Dan kita dengar kalau penjara itu ada juga bilik-bilik atau bilik-bilik orang setiap kategori-kategori tahanan atau yang di penjara. Kalau yang makin berat ada satu bilik, dan apabila yang sudah dekat dengan hukuman gantung juga ada juga penjagaan khusus, bilik-bilik yang khusus. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini seperti yang dinyatakan oleh Paulus kepada Filemon. Dia mengajukan ayat 10, mengajukan permintaan kepadamu, kepada Filemon, mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Jadi mungkin Onesimus ini pernah membuat kesalahan kepada Filemon, dan dia lari kepada Filemon. Mungkin ada juga yang mengatakan mungkin dia membawa harta milik tuan dia, sehingga Filemon Onesimus ini lari dan pernah buat kesalahan lah. Tetapi di sini kita melihat tentang kemerdekaan sesungguhnya. Kemerdekaan sesungguhnya seperti yang Paulus katakan, walaupun terpenjara, aku yang terpenjara, kata Paulus. Tapi dia menyatakan kepada Filemon supaya dia menerima kembali Onesimus. Dan di sini kita belajar tentang kemerdekaan sesungguhnya. Memang kalau dalam terpenjara, secara fisikal, secara tindakan-tindakan apa yang kita lakukan terbatas apabila dalam penjara. Tetapi di sini kita belajar ada kemerdekaan yang sesungguhnya apabila di dalam Kristus. Sehingga Onesimus menerima ini. Onesimus dikatakan oleh Paulus, dia berguna bagiku. Wah, ini luar biasa. Dia sampaikan ini, dia nyatakan ini kepada Filemon supaya engkau terima. Kalau kita baca ayat seterusnya, apapun yang pernah dia ambil, apapun yang pernah dia lakukan, tanggungkanlah itu kepadaku, kata Paulus. Di sini kita belajar tentang kemerdekaan sesungguhnya. Berada di bawah pengendalian Kristus merupakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita melihat case Filemon dan Onesimus ini, kita melihat ada satu hal yang lebih daripada ada kemerdekaan. Mungkin dulu Onesimus ini pernah mengalami membuat kesalahan yang luar biasa. Tapi apabila dia berjumpa dengan Paulus, ada pertobatan kembali. Apabila dia berjumpa dengan Paulus, Paulus membawa dia dalam Kristus, dan Onesimus mengalami kemerdekaan, pemulihan. Ini luar biasa.
Anak-anak Tuhan yang luar biasa, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan apabila kita di dalam Kristus. Kemerdekaan yang sesungguhnya apabila kita menerima Kristus, apabila kita berjumpa dengan Kristus, apabila kita menerima Kristus. Tidak sedikit kesaksian, cerita orang keluar dari penjara mengalami pertobatan dan mengalami perubahan hidup. Mereka berkata, kalau saya tidak jumpa dengan Yesus, hidup saya ini mungkin tidak ada harapan lagi. Apabila saya tidak berjumpa dengan Kristus, saya merasa di penjara, hidup saya ini sudah berhenti di sini, nokta di sini. Tapi kita melihat, kita mendengar banyak kesaksian. Di dalam penjara banyak orang diubahkan. Banyak, haleluya, anak-anak, orang-orang diubahkan menjadi orang-orang yang luar biasa, yang berguna, yang sangat memberkati, sangat berguna dengan negara, bahkan kepada semua orang. Luar biasa. Dan tidak sedikit kesaksian-kesaksian mereka merubah orang-orang di luar yang merasa tidak ada lagi harapan. Saya sudah terpenjara dengan kemiskinan. Saya sudah terpenjara dengan masalah. Saya sudah terpenjara dengan kehidupan saya ini. Ya, beginilah saya. Tetapi kita melihat, apabila ada Kristus, kita mengalami kemerdekaan sesungguhnya. Di dalam Kristus kita mendapat hikmat. Di dalam Kristus kita mendapat jalan-jalan baru. Di dalam Kristus kita mendapat pengharapan baru. Inilah yang dialami oleh Onesimus. Kembali Paulus sendiri menulis surat kepada Filemon. Terimalah dia seperti mana engkau menerima aku. Kalau ada kesalahan, ada yang dia lakukan, saya akan bayar, tanggungkanlah itu semuanya kepadaku, kata Paulus. Onesimus berjumpa dengan Kristus melalui Paulus. Ia mengalami kemerdekaan. Haleluya. Dan kita lihat kisah dan cerita seterusnya. Onesimus ini dipakai Tuhan. Onesimus ini bertobat. Onesimus ini menjadi tim pelayanan Paulus. Luar biasa. Biarlah hari ini renungan kita ini, anak-anak Tuhan yang luar biasa, ini menjadi renungan kita, menjadi kekuatan kita. Di dalam Kristuslah kemerdekaan yang sesungguhnya. Di dalam Kristuslah kita terus kuat. Di dalam Kristuslah di mana pengharapan tidak pernah berhenti. Di dalam Kristuslah kita terus mengalami, haleluya, jalan-jalan baru, hikmat-hikmat baru. Amin. Puji Tuhan, biarlah renungan ini terus memberi kekuatan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.